sebagai sebangsa dan sejak pemerintah harus hadir lebih awal, lebih cepat dibandingkan dengan komunitas yang lain. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah PAD di 2026, pemirsa. Hal itu menyusul arahan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI, perwakilan Maluku Utara setelah penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP semester 2 2025. Menurut Sarbin, terdapat sejumlah sektor pajak yang harus digarap secara maksimal, di antaranya adalah pajak bumi dan bangunan PBB, pajak air permukaan, serta pajak alat berat yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Rekan Sansul Sardi, silakan informasi dari Anda. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas di mana saja berada, kembali lagi bersama kami Tribun Ternate dengan reporter Santu Sadi melaporkan terkait dengan perkembangan Pemprov Maluku Utara, di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah di 2026. Hal ini menyusul adanya arahan BPK RI perwakilan Maluku Utara usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2005, di mana menurut orang nomor 2 di Pemprov Maluku Utara ini terdapat sejumlah sektor pajak yang harus digarap secara maksimal, diantaranya pajak bumi, pajak air permukaan, serta pajak alat berat yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Tribunes. Untuk itu, pemerintah provinsi mulai mengambil langkah konkret dengan melakukan penilaian ulang terhadap tugas dan fungsi seluruh pimpinan OPD Tribunes, di mana Sarbin memimpin langsung koordinasi bersama staf ahli dan para asisten guna memetakan potensi PAD di masing-masing OPD Tribunes. Selain itu, Sarbin menegaskan kinerja OPD dalam mengelola dan menggali PAD akan dievaluasi secara berkala, karena itu Tribunus ia menargetkan mulai Februari 2026 nanti seluruh OPD sudah aktif melakukan komunikasi dan langkah-langkah nyata di lapangan Tribunus. Selain itu, Sarbin juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara agar lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban kepada daerah dan negara, baiknya melalui skema wajib pungut pajak maupun kontribusi lainnya, di mana dalam kutipan perusahaan-perusahaan akan kita ajak berkomunikasi baik dalam bentuk kewajiban pajak maupun kontribusi melalui CSR. Contohnya PT Traktor TBK yang menyerahkan bantuan alat berat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, kontribusi semacam ini, kata Sarbin, dapat membantu pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan dan jembatan. Dalam kutipan, Pemprov berharap sinergi antara pemeriksaan BPK dan dunia usaha dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Demikian Justina, saya Samsadi melaporkan dari Maluku Utara, Kota Ternate. Terima kasih. Dalam itu doanya menjaga PAC Sumatera, khususnya pemerintahan sudah diproses sehingga pemasangan tangan dari Maluku Utara sebagai sebangsa dan setanah air yang merasa tujuan yang sama, budaya yang sama, dan sudah kita berharap mudah-mudahan setelah ini dia sampai ke ini bencana yang ada terjadi di Sumatera ini kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Maluku Utara dengan eksploitasi lahan hutan di Maluku Utara. Nah, sebagai langkah konkret pemerintah provinsi bakal melakukan antisipasi apa? Untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini, terutama akhir tahun, mari kita lakukan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait, lakukan persiapan karena kita tahu tradisi Desember itu contohnya Sulawesi Selatan, dari seluruh stasiun terkait termasuk TNI,
telah melakukan kesiapsiagaan melalui skema pelatihan menghadapi bencana. Hari ini kemarin sudah berlangsung di Korem dan hari ini berlangsung di Jeddah untuk besok 2 hari untuk dapat kita satu siap-siaga pada kelompok bencana maupun yang lainnya. Dari hampir semua PD sudah kami sampaikan untuk melakukan siap-siaga. Dalam kondisi darurat, pemerintah harus hadir lebih awal, lebih cepat dibandingkan dengan komunitas yang lain. Ini soal eksploitasi lahan di hutan Halmahera sana ini kan sudah cukup luas. Ya. Nah, pemerintah provinsi bagaimana sikapnya untuk agar ini tidak melebar kemana-mana sampai terjadi bencana alam lagi? Pertama bahwa proses pencemaran lingkungan kan bukan terjadi per hari ini. Ini proses sudah panjang. Pemerintah hari ini melakukan skema baru mengutamakan audit, hasil audit yang sudah kita bagi kondisi lingkungannya saat ini masih berlangsung agar termasuk bagaimana luas wilayah dengan kehadiran tamu untuk dikembangkan. Pemerintah pusat sehingga tidak mudah mengeluarkan izin lagi karena luas wilayah kita dengan luas laut kan laut lebih besar ini. Nah, kalau luas wilayah dengan kehadiran tambang yang banyak pasti akan menjadi bencana di kemudian hari. Karena itu kemarin hasil audit sementara lagi ditelah. Kami berharap teman yang menangani perizinan ya sifatnya rekomendasi sekalipun agar lebih hati-hati lagi, lebih memperhatikan lebih serius lagi soal dampak dan ekosistem lingkungan yang terganggu. Berarti menurut Wagub harusnya tidak ada lagi izin-izin yang diberikan. Yang menurut saya sebaiknya tidak ada lagi izin. Karena kita kan tidak kewenangan memberikan izin. Kita kan cuma rekomendasi RT RW yang kita info kabupaten kota ketika kita setuju provinsi yang bentuk rekomendasi. Nah, kami berharap semua teman-teman terutama di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas SDM agar menelaah dengan betul dengan kearifan lokal yang memperhatikan aspek itu. Dalam itu dengan menjaga Aceh, Sumatera, yang mudah-mudahan sudah diproses sehingga pemasangan bisa mendapatkan tangan dari Maluku Utara sebagai sebangsa dan setanah air yang merasa tujuan yang sama, tujuan yang sama. Dan juga kita berharap mudah-mudahan juga ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.